Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdala syuhur wa ja'ala siyamahu faridah wa qiyama laylihi tatawu'an. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang amat istimewa pada hari yang berbahagia ini, kita bisa bertemu lagi di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tungku imum, tungku bapak-bapak, saudara-saudara, umi-umi, hadirin dan hadirat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21. Artinya kita sudah berada di penghujung atau di 10 yang terakhir. Dan 10 yang terakhir sudah, sebagaimana sudah kita ketahui semua, bahwa saat-saat yang paling menentukan, saat-saat yang paling luar biasa, ya. 10 yang terakhir ini bukan lagi 10 yang pertama dan juga bukan 10 yang kedua. Tapi 10 yang terakhir ini sudah diperlakukan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana keutamaan-keutamaannya akan dilipat-lipat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sudah digandakan lagi oleh Allah, ya. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh. Mungkin kita sudah lesu, ya. Ada banyak orang yang sudah mulai malas ke masjid, malas qiyamul lail, malas salat tarawih. Ya, bersedekah pun sudah mulai berkurang. Kenapa? Sudah bersedekah di awal-awal dulu. Mungkin pundi-pundinya sudah mulai berkurang. Tenaganya pun sudah mulai habis, sudah lemas. Apalagi yang memang dari awal malas, sudah tidak masuk lagi ke masjid, enggak ada lagi di masjid, sudah hilang. Jejaknya sudah hilang. Jadi jemaah yang mulia, sebetulnya itu sudah berbeda sekali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sungguh-sungguh itu di 10 terakhir. Melebihi kesungguhan beliau di 10 yang pertama dan 10 kedua. Beliau sudah mulai, dalam hadis digambarkan, syadda mi'dzarahu wa aikadha ahlahu wa ahya lailahu. Ya.
mengencangkan ikat pinggang sebagai kiasan bahwa beliau sudah sungguh-sungguh sekali, enggak lagi santai. Qad ijtahada, bersungguh-sungguh, berijtihad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini sudah diambang mencapai garis finish. Ya, kalau kita lihat sebuah pertandingan lomba lari misalnya, menjelang garis finish itu harus tegangah betul. Kalau enggak kalah. Inilah dia kira-kira. Kalau sama-sama sudah bersaing, ini kalau kita melambat, maka ketinggalan. Ini mencapai garis finish ini. Karena itu bersungguh-sungguhlah di 10 yang terakhir. Walaupun dari sisi lain sebetulnya kalau kita lihat sebuah kompetisi, di 10 yang terakhir ini sudah menuju ke babak final. Maka banyak yang sudah berguguran. Saya kira normatif sekali ya. Di awal pertemuannya, ya, di babak penyisihan kita ramai, penuh. Ya. Kemudian di 10 yang kedua sudah banyak yang berguguran. Kalau dalam sebuah kompetisi olahraga misalnya Piala Dunia, kan begitu. Di babak penyisihan itu hampir semua perwakilan dari negara Eropa, Amerika, dari Asia, semua ada. Ramai yang datang. Tapi begitu sudah bertanding di babak penyisihan banyak yang berguguran. Di 16 besar, tinggal 16 besar, kemudian gugur lagi. Sampai pada akhirnya tinggal 4 besar dan 2 besar. Jemaah yang mulia, begitu juga kondisi kelihatannya orang menghadapi bulan suci Ramadan ini. Di 10 yang terakhir ini sudah banyak yang berguguran. Mudah-mudahan orang-orang yang sekarang masih berada di rumah Allah dan meramaikan masjid-masjid di mana-mana, itu adalah para pemenang-pemenang yang akan menggapai janji Allah, itqum minan nar, kebebasan dari api neraka setelah mereka memperoleh maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ini kita mendapatkan kebebasan dari api neraka, dan itulah yang menjadi cita-cita dari semua kita. Semua kita kan kalau kita tanya, kamu mau masuk surga apa mau masuk neraka? Enggak ada yang mau jawab masuk neraka, konyol. Ulung tidak mau neraka, enggak ada. Semua mau masuk surga. Di akhirat kelak mau bahagia atau mau celaka? Saya mau bahagia. Walaupun enggak pernah salat misalnya. Kalau ditanya enggak pernah juga mau mengaku mau celaka dia. Semua kita mau bahagia. Semua kita mau masuk surga. Semua kita mau dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapatkan predikat itu, maka dialah yang telah mendapatkan masa depan yang hakiki sebetulnya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah, maka itulah dia orang yang beruntung, sudah mendapatkan masa depan yang hakiki. Kalau masa depan yang kita persiapkan dalam kehidupan dunia ini adalah semuanya khayali yang tidak membawa kepada keselamatan, belum menjamin untuk membawa kepada keselamatan atau menyelamatkan kita. Tapi orang-orang yang sudah dijamin masuk neraka dan dijauhkan dari api neraka, niscaya dialah yang mendapatkan masa depan yang hakiki, dan itu tidak pernah hilang lagi kalau sudah masuk ke dalam surga Allah. Inilah kesempatan jemaah yang mulia untuk dijauhkan, dibebaskan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melipat-lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berbuat taat. Lebih-lebih
di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Apa amal yang perlu kita persiapkan? Tentu seperti amal-amal kita sebelumnya. Ada infak, ada sedekah, ada qiraatul Quran, bahkan i'tikaf yang harus diutamakan, silaturahim, menolong orang, memberi buka puasa. Itu semua amalan-amalan yang harus ditingkatkan, dilipat gandakan, diperkuat lagi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir wa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 yang terakhir, dan i'tikaf ini pun dilakukan oleh keluarganya, bahkan setelah beliau wafat masih dilanjutkan oleh keluarganya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian memberi, berinfak dan bersedekah, ya, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ini mendapatkan pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis dinyatakan man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaim syai'un. Barang siapa yang memberi takjil, ya, memberi buka puasa, memberi makan untuk orang yang berpuasa, maka bagi orang itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ini kalau mau ikut bisnis MLM, multi level marketing, ya, dengan dengan ujrahnya pahala, bukan uang, ya, dengan imbalannya pahala, maka inilah yang paling bermanfaat, yang paling besar pahalanya, yang paling besar keuntungannya. Jamaah yang mulia, memberi makan orang yang berpuasa mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Diberi pahala kepada kita sama seperti pahala dia, tapi pahala dia tak dikurangi sedikit pun. Ini luar biasa, belum ada MLM, bisnis MLM yang seperti ini. Kalaupun ada pasti kurang, banyak lagi dibagi lagi, banyak lagi cabangnya dibagi-bagi lagi, bonusnya, keuntungannya, ya. Ini tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Bayangkan jemaah yang mulia, kalau kita puasa sendiri dapat pahalanya 1 atau hanya sendirian, maka bagaimana kalau kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa 10 orang? Maka pahala orang 10 orang ini dapat kepada orang yang memberikan semuanya menjadi 11 dengan dia, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang 10 orang yang makan buka puasa kita sedikit pun. Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau 1000 orang misalnya? Dan itu tidak heran misalnya kalau di Madinah atau di negara Arab di sana. Ya, contoh di Madinah supaya dekat dengan pemahaman kita. Bagaimana orang sungguh-sungguh menyediakan bukaan puasa kepada para hujjaj atau para mu'tamirin, orang-orang yang naik haji atau orang-orang yang berumrah di dalam bulan suci Ramadan. Mereka panggil, kena duduknya buat tempat duduk. Ya, karena mereka ingin mendapatkan pahala seperti pahala kita puasa. Kena duduk, ihoi gitu ya. Ya, mereka semuanya ingin semua yang porsi yang sudah disiapkan itu ada yang makan. Kalau kurang 1 orang yang makan berarti kurang jatah 1 pahala. Sudah disediakan 200 porsi, yang makan 199 orang, kurang 1 orang. Targetnya 200 pahala pada hari yang berbahagia. Jemaah yang mulia, begitulah kira-kira kali-kalinya
Kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di akhir atau detik-detik terakhir, tinggal 10 hari terakhir atau 9 hari lagi dengan hari ini atau 10 hari lagi dengan hari ini, maka mari jemaah yang mulia, kita akhiri bulan suci Ramadan ini dengan husnul khatimah. Artinya jangan terlebih dahulu kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Biarkan bulan suci Ramadan dulu berlalu, kita tetap masih berada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan membebaskan kita dari api neraka. Demikian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.